Pemirsa, Raja Kabar TV curas dengan kekerasan, 4 pelaku ditangkap Polsek Babakan Madang dengan modus investasi. Disampaikan Kanit Reskrim Tubagus setelah kami memeriksa saksi dan menganalisa CCTV, para tersangka ini berhasil diamankan secara berjenjang di tempat kediaman masing-masing, sementara 8 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan berstatus DPO. Ujar Tubagus saat rilis kasus di Mapolsek Babakan Madang Selasa 7 April 2026. Dari tangan para tersangka, kata Ibda Tubagus, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai sebesar Rp1.500.000, 1 unit mobil Toyota Calya berwarna hitam dan plat nomor palsu, 4 unit telepon genggam dengan merek yang berbeda, 1 airsoft gun warna hitam, serta 1 koper berisi uang mainan yang digunakan untuk mengelabui korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Sebelumnya, Kapolsek Babakan Madang, Trias Karso Yuliantoro, menjelaskan kasus ini bermula dari aksi penipuan berkedok investasi yang menjerat korban berinisial T. Korban yang berniat membuka usaha tergiur tawaran pelaku yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat dari modal. Pelaku berinisial M bahkan sempat menunjukkan foto koper berisi uang tunai untuk menjamin korban, namun uang tersebut ternyata palsu dan hanya dijadikan umpan untuk memperdaya korban. Korban kemudian mengumpulkan dana dari jumlah rekannya hingga mencapai Rp125 juta. Jelas AKP Triasno. Pertemuan antara korban dan pelaku berlangsung di sebuah kafe di kawasan Taman Budaya Sentul, tepatnya di Kopinako. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas sebelum korban diajak bertemu dengan sosok yang disebut sebagai bos di kawasan Rainbow Hill. Dalam perjalanan, salah satu pelaku berinisial MF berpindah ke mobil korban dengan dalih tertentu yang ternyata merupakan bagian dari skenario kejahatan. Setibanya di lokasi, mobil korban dihentikan dan dihadang kendaraan pelaku. 2 pelaku lainnya kemudian turun dan langsung menyerang korban. Korban ditarik keluar dari mobil, dianiaya serta ditodong menggunakan airsoft gun. Sementara itu, pelaku lain berpura-pura mengikat MF seolah-olah ia juga korban. Pelaku IS kemudian mengambil tas berisi uang dan seluruh komplotan melarikan diri menggunakan mobil, termasuk membawa MF yang ternyata juga bagian dari pelaku, ungkapnya. Polisi kini terus memburu 8 pelaku lainnya. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap perjanjian investasi yang tidak jelas, serta segera melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan aktivitas mencurigakan. Arifin Ira melaporkan. Saudara terduga pelaku saudara MF untuk menyiapkan sejumlah uang atau dana yang diiming-imingi oleh terduga pelaku saudara F akan dikembalikan oleh bosnya 3 kali lipat. Jadi iming-iming bisnis. Kemudian korban T menyiapkan dana tersebut bersama teman-temannya, terkumpul sejumlah kurang lebih Rp125 juta. Lalu korban T dan korban MF janjian bertemu di Taman Budaya di Kopinako, yang dimana terduga pelaku saudara MF menggunakan kendaraan Innova Silver, korban T menggunakan kendaraan mobil Expander warna hitam. Di sana mereka bertemu, kemudian terduga pelaku saudara MF memastikan bahwa uang tersebut ada. Setelah dipastikan uang tersebut itu ada, mereka bersama-sama menuju lokasi TKP dengan kendaraan masing-masing. Begitu mereka menuju TKP, di tengah jalan terduga pelaku saudara MF sempat berhenti di jalan, kemudian ikut bergabung dengan korban T, satu mobil, berarti ikut di dalam mobil Expander warna hitam. Lanjut langsung ke lokasi TKP, yang dimana setelah sampai di lokasi TKP, tiba-tiba ada kendaraan mobil Calya warna hitam yang menghadang korban. Setelah dihadang, mobil korban turun sekitar 5 orang yang tidak dikenal. 5 orang tidak terkenal tersebut, 2 orang yang berinisial
F dan R menghampiri korban T. Korban T dibawa keluar dari pengemudi, kemudian korban T mengalami diinjak-injak sama terduga pelaku F dan R sambil menodongkan senjata yang diduga airsoft gun. Kemudian dua terduga pelaku lainnya membuka pintu tengah, melakukan pengambilan, saudara mengikat tangan terduga pelaku MF. Jadi terduga pelaku MF ini berperan sebagai korban juga. Jadi sandiwara beliau diikat seolah-olah beliau korban. Kemudian satu pelaku lagi inisial YS mengambil dana yang sudah dikumpulkan oleh korban T. Kemudian setelah itu mereka langsung meninggalkan TKP berikut dengan terduga pelaku MF yang bersama-sama korban tadi sebelumnya. Pada hari yang sama kemudian membuka laporan polisi ke Polsek Babakan Madang. Dengan dasar laporan polisi tersebut, kami langsung melakukan pemeriksaan saksi, olah TKP, pemeriksaan saksi, dan penyelidikan. Kami berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku. Terduga pelaku MF. Yang pertama, terduga pelaku MF berperan sebagai pencari korban atau pasien. Yang kedua, terduga pelaku YS berperan mengambil uang. 3, terduga pelaku N berperan menyediakan kendaraan Calya warna hitam. Keempat, terduga pelaku A berperan sebagai pembantu atau driver untuk para pelaku. Saat ini seluruh